Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas Tadris IPSB akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang media, fungsi, dan jenis-jenis arsip. Yang pertama, kita akan membahas tentang jenis-jenis arsip. Arsip terbagi ke dalam dua jenis, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sementara arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau lembaga kearsipan. Contoh arsip statis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pimpinan tetapi sudah tidak terpakai lagi karena sudah ada penggantinya, yaitu peraturan yang baru. Surat keputusan pimpinan tetapi sudah tidak terpakai lagi karena sudah ada penggantinya yang lebih baru. Laporan tahunan 5 tahun yang lalu. Tokoh-tokoh yang berjasa yang sudah memasuki masa pensiun, sejarah berdirinya instansi tersebut, dan lain-lain yang dinilai mengandung sejarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Stianisi dari Tadris IPS kelas B, NIM 208190042. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Nanda tentang jenis arsip. Tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Nanda bahwa jenis arsip itu ada dua, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Nah, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari arsip dinamis. Arsip dinamis ini terbagi lagi menjadi 3 jenis lagi, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Yang pertama adalah arsip aktif. Arsip aktif itu adalah arsip yang frekuensi penggunaannya itu tinggi atau terus-menerus. Jadinya arsip itu dokumen-dokumen atau surat-surat yang digunakan terus-menerus untuk pelaksanaan tugas. Contohnya itu adalah surat permohonan narasumber bimbingan teknis, misalnya tanggal 9 Oktober 2020, berarti kan itu suratnya masih aktif dan terus digunakan, seperti itu. Lanjut, yang kedua yaitu arsip inaktif. Arsip inaktif itu adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah jarang atau sudah menurun, yaitu arsip yang jarang dipakai dalam pelaksanaan tugas. Menurut Betty Erik dalam modul manajemen jadwal retensi arsip tahun 2009, dijelaskan bahwa suatu arsip dapat dipertimbangkan menjadi arsip inaktif jika penggunaan atau frekuensi penggunaannya itu kurang dari 10 kali dalam 1 tahun. Contoh arsip inaktif itu adalah surat tentang permohonan data mahasiswa tanggal 9 Juni 2012. Nah, itu kan pasti frekuensi penggunaannya tuh jarang sekali dipakai. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu arsip vital. Arsip vital itu adalah arsip yang menjadi persyaratan dasar bagi kelangsungan suatu operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui dan tidak dapat tergantikan jika hilang maupun rusak. Contoh arsip vital adalah sertifikat, dokumen tentang kebijakan pimpinan, terus surat kontrak kerja dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Jika arsip vital ini hilang atau rusak atau bagaimanapun itu,
maka dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan itu tidak akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirza Gulam Yongki Winata, NIM 208190052 dari kelas Studies IPSB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan dari media kearsipan, baik secara tradisional maupun modern. Di sini ada arsip audio visual merupakan arsip yang berisi informasi rekaman dalam bentuk atau bergerak. Semisal adalah film dan video. Sebenarnya video dan film itu sama, tetapi ada beda sedikit. Kalau film itu menjelaskan secara detail dalam satu ringkasan, kalau video itu beberapa cabang. Jadi, contoh dari kearsipan dalam bentuk film yaitu film Tragedi G30 SPKI tahun 1965. Yang kedua, film tragedi Proses Proklamasi Indonesia tahun 1945. Yang di sini juga saya akan menjelaskan arsip selanjutnya, itu media arsip selanjutnya, yaitu media arsip rekaman suara. Di sini ya, arsip rekaman suara itu merupakan informasi terekam dalam sinyal suara dengan menggunakan sistem terekam tertentu. Contohnya adalah rekaman suara pembacaan tes proklamasi tahun 1945 pada upacara kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua adalah suara Sumpah Pemuda tahun 1928 di Surabaya. Lalu di sini saya akan menjelaskan dengan arsip kartografi. Arsip kartografi itu arsip yang berisi informasi tertulis dalam bentuk grafik dan atau trik fotometrik. Maksud dari arsip kartografi itu sebuah arsip yang tertulis yang secara detail, baik itu secara lisan maupun ulasan. Dari kearsipan yang tertulis itu contohnya yaitu tes proklamasi tahun 1945 yang disimpan di Museum Negara. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada hari ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Tetap semangat dalam kuliah, baik itu secara dalam pandemi saat ini maupun tidak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis bentuk arsip. Beberapa jenis-jenis bentuk arsip antara lain sebagai berikut. Yang pertama, arsip audiovisual atau arsip pandang dengar. Arsip pandang dengar ini meliputi A. Arsip citra bergerak moving image atau visual, yaitu arsip yang isinya informasinya terekam dalam bentuk citra bergerak, misalnya film, video. Arsip rekaman suara, yaitu arsip yang informasinya terekam dalam sinyal suara dengan menggunakan sistem perekam tertentu. Rekaman suara ini ada sejak tahun 1887 yang diciptakan oleh Thomas Alva Edison dengan apa yang disebut fonograf. Kemudian tahun 1920 berkembang menjadi gramafon berbentuk piringan. Yang kedua, arsip bentuk mikro. Arsip ini dikebutuhan untuk
penyimpanan, dan penemuan kembali secara cepat. Untuk membaca informasi yang ada dalam arsip bentuk mikro ini diperlukan alat yang disebut microreader. Arsip bentuk mikro ini berupa A. Mikrofilm, yaitu arsip bentuk mikro yang isinya merupakan salinan fotografis dalam bentuk kecil atau merupakan miniatur dari gambar atau teks yang terekam dalam media roll film yang penciptaannya menggunakan alat fotografi. B. Microfiche, yaitu lembaran film berisi banyak miniatur atau citra dalam suatu pola atau frame. Selanjutnya adalah fungsi arsip. Fungsi arsip menurut Anna Pujiastuti, yang pertama adalah arsip merupakan kebutuhan hidup manusia. Kehidupan modern menuntut ketersediaan dokumen yang menyertai kehidupan seseorang. Karena keberadaan dokumen tersebut sebagai representasi pemiliknya, misalnya itu seperti akta kelahiran, ijazah, paspor, KTP, SIM, dan yang lainnya. Dalam hal ini, arsip melekat pada individu yang bersangkutan. Bisa dikatakan jika arsip bertransformasi menjadi kebutuhan pokok setelah sandang, papan, dan pangan. Selanjutnya adalah arsip itu merupakan urat nadi administrasi organisasi. Sebagai suatu bentuk administrasi tidak mungkin mengabaikan keberadaan arsip. Oleh karena itu muncullah arsip sebagai produk organisasi. Dengan kata lain, arsip merupakan sumber data informasi serta pusat ingatan dari seluruh aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Tidak jarang dalam berbagai perselisihan antara organisasi yang bersangkutan dengan pihak lain terbela atau terpecahkan dengan ketersediaan arsip. Selanjutnya adalah arsip merupakan bukti dan sumber informasi otentik. Maksudnya itu yaitu kehidupan modern dapat dikatakan bertumbuh pada ketersediaan arsip. Status kewenangan, hak, kewajiban, identitas maupun hasil kegiatan dari suatu organisasi atau individu tertumpu pada arsip yang tersedia sebagai bukti otentik. Dikatakan sebagai bukti otentik dan sumber informasi otentik karena arsip merupakan data yang tercipta paling dekat dengan kegiatan atau peristiwa yang mengiringi. Nama Alfia Rani Khairunisa dengan nomor NIM 208 19 00 40. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi arsip. Yang keempat, rekaman kegiatan kehidupan modern yang memiliki kecanggihan teknologi yang cukup mengagumkan semakin memberi kemungkinan untuk menetapkan arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa. Arsip tekstual cenderung memiliki nilai formalitas yang cukup tinggi sebagai bukti kegiatan atau peristiwa, tetapi arsip dalam bentuk non-tekstual lebih memberi kemungkinan untuk merekam berbagai kegiatan atau peristiwa. Apalagi ada kecenderungan terjadinya peristiwa yang tidak terencana, misalnya bencana alam. Kecanggihan teknologi yang kepemilikannya tidak terbatas menjadikan semakin tersedianya bukti kegiatan ataupun bukti suatu peristiwa. Yang kelima, catatan kinerja dalam pelaksanaan operasional organisasi, baik bisnis maupun publik, senantiasa bertumbuh pada ketersediaan data. Demikian halnya dengan prestasi kerja yang telah dicapai. Setiap kegiatan dalam suatu organisasi didasarkan pada catatan.
Demikian halnya hasil dari kegiatan tersebut akan dituangkan dalam bentuk catatan. Catatan inilah yang menjadi dasar penilaian presentasi kerja. Secara lebih terperinci, fungsi arsip dalam pelaksanaan manajemen meliputi beberapa hal, yaitu mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pelaksanaan pengawasan sebagai alat bukti, sebagai pusat ingatan, dan menunjang kegiatan ekonomi.